Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia Mukaromah. Di sini saya akan bercerita tentang peradaban Islam dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar terbagi menjadi dua fase, yaitu dakwah fase Mekah dan dakwah fase Madinah. Nah, dakwah fase Mekah lebih cenderung dan fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemurnian tauhid dan pemberantasan kemusyrikan. Sedangkan dakwah fase Madinah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diawali dengan membuat sebuah perjanjian dengan perwakilan orang-orang Madinah yang disebut dengan Baitul Aqabah. Nah, di sini pada dasarnya dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dakwah yang dilakukan di Mekah maupun dakwah yang dilakukan di Madinah, semuanya adalah dakwah metode dakwah persuasif, yaitu mengedepankan dan menjaga kedamaian dan keharmonisan sesama manusia, bukan dakwah yang mengedepankan anarkis atau bahkan ekstrim. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dilihat dari segi sosiologis, konsep dakwah yang dibawa oleh para khalifah dalam memimpin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sederhana, dan masih banyak lagi. Mereka juga seorang pemimpin pemerintahan yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut ditandai dengan pembangunan di berbagai bidang. Misalnya nih, perluasan wilayah kekuasaan, pertahanan militer, pembangunan armada angkatan laut, pembentukan lembaga Baitul Mal, dan pembangunan sarana ibadah, serta pembukuan Al-Quran, pengembangan ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam dunia Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran Islam ke seluruh dunia. Walaupun tidak dapat dibungkiri, sejarah memperoleh persepsi negatif dalam perubahan demokratis ke monarki, namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu kelemahan bahwa dinasti Umayyah dalam sejarah panjang banyak memiliki kontribusi yang sangat menggembirakan sehingga Islam dapat tersebar dan dikenal ke berbagai penjuru dunia. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Dilakukan di beberapa wilayah serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa administratif dan pemikiran dakwah di bidang ekonomi seperti pengelolaan Baitul Mal, mengganti mata uang, dan pengelolaan pajak. Selanjutnya adalah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam atas ilmu pengetahuan. Selain itu, dinasti Abbasiyah pernah menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara yang mana didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun, anak dari Harun Ar-Rasyid. Dinasti Abbasiyah juga telah membangun peradaban Islam yang gemilang di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Nah, ilmu pengetahuan begitu berkembang apalagi dengan gerakan penerjemahan naskah-naskah Yunani. Hal ini pun melahirkan ulama-ulama handal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina.
Selain itu, dibangun pula perpustakaan Baitul Hikmah pada masa Abu Ja'far al-Mansur, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat seperti filsafat, matematika, dan sastra. Selain itu, masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa tersebut, sehingga pada masa Bani Abbasiyah disebut dengan The Golden Age. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.